Maaf Bu, perkenalkan nama saya Nimadidila Aprilia dari kelas 1A. Saya akan menjelaskan materi tentang sel. Pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel-sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan secara turun-temurun. Bagian-bagian sel terdiri dari mikrotubulus, mitochondrion, centriole, vesisle, citosol, raup endoplasmik retikulum, ribosom, semut endoplasmik retikulum, plasma membran, flagellum, lisosom, Golgi kompleks, kromatin, nuklear envelope, nuklear pore, nukleolus, dan nukleus. Mikrotubulus berfungsi dalam pergerakan dan membentuk alur mitokondrion. Bagian tersebut mempunyai fungsi, yaitu 1. Mikrotubulus berfungsi dalam pergerakan dan membentuk alur. Mitochondrion berfungsi untuk metabolisme asam lemak, biosintesis, pirimidina, dan penghasil energi. Centriole membentuk kutub-kutub ketika proses pembelahan sel berlangsung. Vesisle untuk wahana komunikasi intraseluler dan ekstraseluler. Citosol berfungsi dalam jalur transduksi sinyal dan glikolisis. Raup endoplasmik retikulum untuk mengisolisir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Ribosom menerjemahkan RNA yang akan merubah menjadi protein. Semut endoplasma retikulum membentuk lemak steroid. Plasma membran melindungi intrasel dan sistem kelangsungan hidup. Flagellum sebagai alat untuk pergerakan. Lisosom menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman. Golgi kompleks untuk membentuk membran plasma. Nukleus mengatur proses kehidupan di dalam sel. Kromatin mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Nuklear envelope melindungi DNA di dalam nukleus dari zat di sekitarnya. Nuklear pore sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari dan ke dalam inti sel. Nukleolus. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma. Nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromaton. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Bagian-bagian prokariotik, sel strukture, sitoplasma,
Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromaton. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Bagian-bagian prokariotik: sel struktura, sitoplasma, nukleoid, flagella, pili, ribosom, sitoplasmik membran, sel wall, dan kapsula. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat. Ribosom. Ribosom merupakan organik tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA. Asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid disingkat DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunan. RNA merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel-sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Membran plasma. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Nukleolus. Inti sel atau nukleolus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu,
Dalam daur hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagela. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata reticular yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Maka disebut sebagai retikulum endoplasma, disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi sering disebut sebagai Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Lisosom. Lisosom disingkat liso atau pencernaan. Soma tubuh merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan gloksisom. Mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena berfungsi sebagai refrigerasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjang 3 sampai 10 mikrometer. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus, yang juga berperan dalam pergerakan sel adalah mikrofilamen. Organel ini berbentuk benang-benang halus, tipis yang memanjang. Mikrofilamen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan myosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam sel. Diameter mikrofilamen hanya 5 nm. Teori-teori tentang sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835, sebelum teori sel menjadi lengkap, Jan Evangelista Prudhomme melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob, S.C.H. Leiden, dan De Ouders kawan, yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniselular, atau lebih yang disebut multiseluler. Semua sel berasal dari sel yang telah ada pada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme dan terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik 1. Tidak memiliki inti yang sebenarnya. Materi inti tersebar dalam sitoplasma karena tidak mempunyai membran inti. 2. Memiliki DNA yang lebih sederhana, lebih sedikit, mengandung pasangan basa nukleotida berbentuk sirkuler. 3. Hanya memiliki kromosom tunggal.
4. Tidak memiliki intron, hanya ekson. 5. Memiliki operon. 6. Proses transkripsi dan translasi dapat terjadi secara simultan. 7. Proses transkripsi terjadi karena sederhana. 8. Proses regulasi sintesis protein lebih sederhana. Sedangkan eukariotik 1. Memiliki nukleus yang sebenarnya karena materi inti dilingkupi oleh membran inti. 2. Memiliki DNA yang lebih kompleks, lebih banyak mengandung pasangan basa nukleotida sehingga harus digulung pada protein histon atau ada histonnya. 3. Memiliki kromosom lebih dari 1. 4. Memiliki intron dan ekson. 5. Tidak memiliki operon. 6. Transkripsi terjadi di inti dan translasi terjadi di sitoplasma. Keduanya tidak dapat berjalan secara bersamaan. 7. Transkripsi lebih rumit terjadi dikarenakan akses RNA polimerase terhadap NNA lebih lama akibat NNA dikemas secara kompak dengan protein histon. 8. Protein regulasi sintesis proteinnya lebih kompleks. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.